warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Qala aidan wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afsus salam wa atimu ta'ammasilul arham wa sallu bil laili wan nasiniyam yadkhulul jannah bissalam. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah, yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Atas izin Allah kita barusan sudah mendapatkan taujih ya. Taujih Allah Subhanahu wa taala. Tadi imam membaca surat Ad-Duha dan surah Al-Insyirah. Ad-Duha itu menyatakan bahwa Allah tidak pernah benci dan tidak pernah meninggalkanmu. Oleh sebab itu maka berarti kita semua selama masih berorientasi kepada Allah, dan itulah sebaik-baik kita karena selalu Rabb oriented, maka kita harus selalu berharap bahwa Allah selalu bersama kita. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika dengan sahabat yang sangat baik yaitu Abu Bakar As-Siddiq, ketika sudah mau ketemu oleh orang-orang yang mengejarnya, Allahumma ana, Allah bersama kita. Oleh sebab itu kita harus tetap optimis bahwa apapun keadaannya maka selalu akan ada jalan keluar. Yang kedua tadi imam menyampaikan dalam taujih Allah sudah meringankan kamu, memberikan kepadamu kelapangan, sehingga Allah juga memudahkan kamu untuk menyelesaikan persoalan. Dalam setiap masalah sudah ada jawabannya, diulang 2 kali. Dan kemudian itu menjadi bagian dari kita bahwa optimis juga, semua persoalan tidak ada yang susah. Yang susah adalah kadang-kadang kita terlalu berlebihan bahwa solusinya adalah kita. Bukan, solusinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ini hanya aktor. Kita ini hanya pelaku. Dan sebaik-baik pelaku itu adalah yang mengikuti sutradaranya. Siapa sutradaranya? Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah ada aktor yang kemudian punya skenario sendiri dan kemudian bahasa Melayu itu mandai-mandai ya. Punya ilmu untuk mencari solusi. Kalau itu bagian dari ilmu maka nanti ada ikhtiar manusia. Ikhtiar manusia itu nanti ada manhaj, uslub dan wasilah. Manhaj itu orientasi akhir outcome, kemudian uslub itu adalah metode, kemudian wasilah itu sarana prasarana. Oleh sebab itu kita harus selalu menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh rahimani wa rahmatullah yang saya makan dimakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ayat Allah yang sangat pendek ya di surah Al-Imran. Ayatnya ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman jelas konteksnya, dan ini adalah bagian dari perbedaan antara Rasulullah SAW dengan nabi-nabi yang lain ya. Hari ini kita menjelang tahun baru ya. Tahun baru itu tahunnya kita, tahunnya atau tahun orang lain. Ini tahun kita juga karena wadduha walaili kemudian wal asri itu semuanya sebagian besar menggunakan penanggalan syamsiah. Hampir setiap waktu kita ini dengan syamsiah. Jadi tidak ada beda antara syamsiah dan qamariyah. Bahkan kita sendiri umur kita dihitung dengan umur syamsiah. Jarang-jarang kita yang punya kalender umur syamsiah kita. Nah,
Oleh sebab itu maka bahwa orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang senantiasa merujuk kepada Rasulullah SAW. Kalau nabi-nabi terdahulu adalah diutus kepada kaum tertentu. Nah, untuk Nabi Muhammad maka kelebihannya adalah untuk semua umat. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Isbiru itu sabar. Nah, sabar itu ada batasnya tidak? Yang tahu batasnya adalah kita sendiri, karena literasi kita, pemahaman kita terhadap sebuah masalah itu akan menentukan batas kesabaran kita. Ya, titik batas ketaatnya. Nah, literasi kita tidak seperti yang Allah berikan, maka ketika kita mentok, serahkan pada Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dan outcome tertingginya adalah tetap kita masing-masing, karena nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri-sendiri. Tidak bisa kita mengambil label saya Jamaah Masjid Ulul Albab atau label-label yang lain yang menunjukkan sebuah kemuliaan tertentu, ya. Apapun keadaannya hari ini, hina atau mulianya seseorang karena label tertentu, maka di hadapan Allah tidak ada lagi. Oleh sebab itu maka outcome terbaik adalah bahwa kita menjadi pribadi yang abid, yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pribadi yang amanah dalam konteks kekhalifahan. Jadi tugas kita adalah tugas ke pribadi maupun tugas ke khalifahan. Dan tugas kekhalifahan itu sesungguhnya akan balik kepada tugas pribadi. Tidak mungkin orang yang amanah itu kemudian dia di dalam pribadinya ada sifat-sifat buruk selain dari orang beriman atau orang yang bertakwa. Selalu akan konteksnya seperti itu. Adapun riak-riak di dalam dirinya, riak-riak di dalam keluarganya, riak-riak dalam kehidupan pribadinya, boleh jadi karena Rasulullah SAW juga tidak selamanya mulus-mulus saja. Dengan para istri juga tetap ada hal, dengan keluarga tetap juga ada masalah, dan dengan pribadi sendiri juga bukan orang yang punya kesuksesan dalam konteks duniawi. Jadi oleh sebab itu maka isbiru di sana adalah bersabarlah. Yang kedua adalah sobiru. Sobiru ditegaskan dengan kesabaranmu, ditingkatkan. Nah, jadi bukan hanya isbiru sabar dalam konteks pribadi, tapi sobiru dalam konteks jama'i. Jama'i itu bersama-sama. Yang ketiga adalah robitu. Ada robitoh. Robitoh itu ikatan. Robitoh alam islami. Berarti ikatan dunia Islam. Ada doa robitoh. Doa robitoh itu doa yang mengikatkan hati-hati kita. Biasanya dibaca pagi dan sore dalam Al-Ma'surat. Di terakhir itu ada doa robitoh. Doa yang minta kita bisa diikatkan. Ya. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad istamat ala mahbatik wal taqaf ala ta'atik wa sarat ala da'watik, dan seterusnya. Sampai ada seperti itu. Oleh sebab itu ketika kita mengalami sebuah masalah, maka kita merapatkan barisan, mengikatkan hati-hati kita. Jadi ingat, lebih dalam itu hati, ya, bukan hanya simbol-simbol tangan yang bergandengan, tetapi sebenarnya hati kita. Hati kita itu bagaimana? Berarti semua kita harus wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarqu. Ya. Jadi i'tisam bihablillah berarti berpegang pada tali agama Allah Subhanahu wa taala, wa la tafarraqu. Adapun konteks kemudian dijabarkan secara fisik dalam bentuk tangan yang terikat, itu adalah bagus, tapi pada dasarnya adalah hati kita yang bersama. Kalau hati kita, maka berarti apa yang menjadi langkah kita, wihdatul khutwah
adalah yang selalu berorientasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu kepada kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong kepada keburukan dan dosa. Ya, jadi konteksnya itu robitoh, ya robitu. Baru kemudian wattaqullah, kembali yang disuruh adalah dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau konteks mau dirinci maka takwa itu ciri-cirinya kalau di surah pertama Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Berarti cirinya alladzina yu'minuna bil ghaibi dan seterusnya. Jadi itu ciri-ciri takwa. Berarti kita semua harus meningkatkan beriman kepada yang gaib. Yang gaib itu apa? Allah Subhanahu wa taala itu gaib. Malaikat itu gaib. Kemudian banyak di antara kita yang harus kembali mengingat bahwa yang gaib termasuk kematian kita adalah gaib. Kemudian apa yang kita fahami juga gaib. Maka kita ketika mentak lagi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tidak ada yang bisa memberikan ilmu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi wattaqullah. Dan terakhir baru la'allakum tuflihun. La'allakum tuflihun. Konteks sukses dunia adalah ketika kita ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Konteks sukses akhirat adalah kemarin sudah kita bahas, awa amal ladzina sa'idu fa fil jannati khalidina fiha. Kalau mau bahagia maka nanti nunggu kita sudah di akhirat, tidak akan ada kesusahan lagi. Tapi selama masih dunia maka masih akan ada kesusahan-kesusahan, karena pada dasarnya di dunia ini adalah fana, dan di dunia ini ada label-label yang sifatnya hawa nafsu, zuyyana linnasi hubbu syahwat minan nisa dan seterusnya. Jadi dibuat indah bagi pandangan kamu dari wanita, anak-anak, tunggangan-tunggangan, harta benda, kebun-kebun dan lain-lainnya. Dan itu adalah simbol-simbol duniawi. La'allakum tuflihun. Sebaik-baik kita adalah bisa mencapai gembira di dunia dan gembira di akhirat. Gembira di dunia adalah kita selalu menjadi pribadi yang ridha pada keputusan Allah Subhanahu wa taala apapun keadaannya. Apapun yang hari ini kita katakan, loh, kok saya jadi lemah? Rasulullah juga pernah lemah pada saat apa? Amul Husni namanya. Amul Husni itu 3 bulan beliau kehilangan pamannya dan kehilangan istrinya. Padahal pamannya dan istrinya inilah yang paling kuat membela beliau, mendukung beliau. Di mana orang-orang lain, bahkan orang terdekat pun jauh. Nah, lalu Allah karimkan apa? Hadiahnya adalah Isra Mi'raj. Kalau hari ini kita merasa sempit, nanti insya Allah akan datang memberikan Isra Mi'rajnya kepada kita. Entah kita tidak tahu. Itu menjadi misteri. Tetapi yakin bahwa nanti kalau kita benar-benar menuju Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapat itu. Oleh sebab itu, tugas hari ini adalah memantaskan diri untuk mendapatkan pribadi yang sukses dunia dan akhirat. Nah, bagaimana caranya? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Dan perangkatnya adalah manhaj, uslub, wasilah. Manhaj itu orientasi kita adalah Rob oriented. Selama itu birri wa taqwa, berarti itu orientasi kita. Kalau itu nanti ismi wal udwan, berarti udah jelas itu bukan. Nah, jadi manhaj itu garis pembatasnya adalah kalau birri wa taqwa, kebaikan dan takwa, maka itu adalah orientasi kita.
Kalau ismi wal udwan berarti orang on the side orang lain. Bahkan orang-orang yang ismi wal udwan bisa jadi seperti kita juga berubel-ubel bahkan boleh jadi jubahnya jauh lebih bagus dari kita, menterengnya lebih dari seorang ulama terkeren sekalipun, tapi bisa jadi dia ismi wal udwan. Yang kedua adalah uslub. Uslub itu metode dakwah kita, metode berinteraksi kita, metode melakukan pembinaan kita, metode hubungan kita antara manusia. Boleh jadi literasi kita belum sedalam itu. Atau metode di dalam memakmurkan masjid ini kan kalau boleh dikatakan imarah, idarah, riayah. Imarah itu memakmurkan, idarah itu sarana prasarana, ya riayah itu pemeliharaan. Nah, idarah itu ada baitul mal. Nah, saya lihat sudah ada rencana untuk memberikan bantuan beras. Sebaik-baik niat harus dilaksanakan. Sebaik-baik memberikan hak mesti pada yang paling dekat. Jadi paling tidak yang punya tugas di sini pokok, maka itu harus didahulukan sebelum orang lain, karena dia yang berhak. Ya, jadi ada beliau, ada ustazah sebelum orang lain. Karena biar bagaimanapun ini masjid bisa seperti ini, ada beliau sama ada ustazah. Baru yang lain-lain. Yang lain itu siapa? Ada 8 asnaf. Kalau masjid di dalamnya adalah janda, fakir, miskin, yatim, dan seterusnya. Fisabilillah. Ya, asnaf itu. Nah, tinggal bagaimana metode, lagi-lagi ini metode. Apakah di hari Jumat atau kita punya data? Ya, dulu kita pernah punya data per RT. Itu jauh lebih bagus. Kayak yang masuk di sini, kalau Jumat tentulah bapak-bapak atau laki-laki. Tidak pernah ada ibu-ibu. Nah, kalau ibu-ibu memang itu sudah paling berhak, maka pasca yang punya andil di sini, beliau dan ustazah, maka ada orang-orang janda-janda, fakir, miskin, yatim yang melekat dengan kita. Melekat itu apa? Berarti di seantero masjid ini. Ya. Kalau zaman Rasul itu kira-kira 40 rumah. 40 rumah itu boleh kalau kita punya meteran ya sekeliling dari masjid ini. Nah, kalau konteks kita hari ini bisa diperluas karena jaringan kita jamaahnya juga tidak hanya di 40 rumah terdekat. Jamaah subuh rahimani rahmatullah. Jadi ada manhaj, ada uslub, jelasnya uslub, termasuk pembinaan kita terhadap para putra-putri kita. Kemudian metode-metode, ada mabit, ada al-mukhayyam, ada rihlah. Mabit itu bermalam. Kemudian di situ kita ngaji bersama. Ada mukhayyam itu kemah, supaya kita ada variasi terhadap apa yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Karena al-mu'mina qawiyun khairu wa habbu ilallah minal mu'minina dhaif. Ya, Allah lebih mencintai dan lebih baik bagi orang yang kuat. Salah satu kuat bukan hanya pikir, bukan hanya mental, tapi juga fisik. Ilmu mukhayyam benerihlah. Rih itu jalan-jalan. Kita pernah jalan-jalan ke Masjid Jogokarian ya, zaman beberapa tahun yang lalu itu. Nah, untuk apa? Untuk mencari ilmu. Ternyata di sana memang luar biasa. Subuhnya itu sangat banyak. Kemudian disiapkan ini banyak, itu pun kurang karena banyak yang datang. Jadi apa? Uslub. Yang terakhir adalah wasilah. Wasilah itu sarana, prasarana. Prasarana itu ini. Kemudian kita punya networking. Kita punya perangkat-perangkat yang selama ini bersama kita. Jadi untuk melaksanakan tadi menjemput tuflihun, menjemput kesuksesan, sukses
dunia, sukses akhirat, maka kita perlu meningkatkan kapasitas dengan manhaj, uslub dan wasilah. Kalau sudah meningkat, insyaallah Allah akan bersama kita terus, dan jangan pernah kita kecil dari rahmat Allah. Wala tayasu min rahillah. Jangan pernah kamu lemah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, karena kita sudah memulai dengan sebuah kebaikan, alangkah baiknya diteruskan. Kata Rasul, afsus salam wa at'imu ta'am, ya. Afsus salam itu tebarkan salam, wa at'imu ta'am itu berikan makan. Ini ketika kemarin saya hari Sabtu Ahad hilang, rupanya dipindah dari hari Rabu Jumat, nggak masalah, yang penting tetap ada, karena itu bagian dari perintah. Afsus salam itu ta'am, wasilul arham, sayyidatul rahim, wasalu billahi manasiniyam, dan salat malam ketika orang lain tidur, yadkhulul jannah bisalam. Insyaallah kita masuk surga Allah dengan selamat, dan dengan ini insyaallah rasa cinta hakiki kita terpupuk, jadi kita nanti menjadi saudara selamanya, baik di dunia maupun di akhirat. Kita ingin juga yang menyolatkan, yang menjadi fardu kifayah adalah saudara-saudara kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.